Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Krusita, kelas 12 Farmasi asal Sekolah SMK Kesehatan Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diare. Diare adalah sebuah penyakit di saat tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Faktor resiko diare: 1. Jarang mencuci tangan setelah ke toilet. 2. Penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih. 3. Jarang membersihkan dapur dan toilet. 4. Sumber air yang tidak bersih. 5. Makan makanan sisa yang sudah dingin. 6. Tidak mencuci tangan dengan sabun. Gejala diare: 1. Feses lembek dan cair. 2. Nyeri dan kram perut. 3. Mual dan muntah, nyeri kepala. 4. Kehilangan nafsu makan. 5. Haus terus menerus. 6. Darah pada feses. Penyebab diare: umumnya diare disebabkan oleh hal berikut. 1. Intoleransi terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa. 2. Alergi makanan. 3. Efek samping dari obat-obatan tertentu. 4. Infeksi bakteri, virus, atau parasit. 5. Penyakit usus. 6. Pasca operasi batu empedu. 7. Radang pada saluran pencernaan seperti pada penyakit Crohn, colitis ulceratif, atau colitis mikroskopik. 8. Irritable bowel syndrome. 9. Penyakit celiac atau penyakit yang menyebabkan tubuh menolak protein gluten. Pengobatan diare: ada beberapa hal yang bisa dilakukan dokter untuk mengatasi diare. Misalnya, 1. Konsumsi banyak cairan untuk menggantikan kehilangan cairan, baik melalui oral maupun melalui intravena. 2. Pemberian obat yang dapat melawan infeksi bakteri. Ramuan obat tradisional untuk diare: delima putih 5 gram, daun jambu biji 7 gram, adas manis 5 gram, rimpang kunci pepet 10 gram, jahe 5 gram, daun sembung 5 gram. Cara pembuatan: masukkan semua bahan ke dalam panci, rebus dengan 5 gelas air, direbus hingga mendidih. Setelah mendidih, rebus kembali dengan api kecil selama 15 menit. Kira-kira hasil rebusan didapatkan 3 gelas lalu disaring. Ramuan untuk diare siap disajikan. Diminum 3 kali sehari 1 gelas. Deskripsi tanaman: delima putih atau white pomegranate merupakan tanaman semi perdu atau pohon pendek dengan tinggi sekitar 2-5 meter. Batang pohon berkayu dengan banyak cabang. Ranting delima persegi. Duri muncul pada ketiak daun dan berwarna coklat muda dan hijau gelap atau tua. Daun tunggal dengan tulang daun menyirip. Bunga tunggal dan muncul dari ketiak daun teratas. Bunga berkumpul pada ketiak daun sekitar 1-5 kuntum. Warna bunga delima putih adalah putih. Bunga muncul sepanjang tahun dan akan menghasilkan buah bumi bulat dengan biji yang banyak berbentuk oval, pipi, persegi, dan berwarna putih. Daun jambu biji atau Pisidium guajava L. Daun jambu biji memiliki tulang daun yang menyirip atau peniferis, yang mana daun ini memiliki satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan tangkai daun dari ibu tulang ke samping keluar tulang-tulang cabang, sehingga susunan mengingatkan kita kepada susunan sirip-sirip pada ikan. Jambu biji memiliki ujung daun yang tumpul, pangkal daun membulat, ujung daun tumpul. Jambu biji memiliki tepi daun yang rata. Daging daun seperti perkamen. Pada umumnya, warna daun pada sisi atas tampak lebih hijau licin jika dibandingkan dengan sisi bawah karena lapisan atau lebih hijau. Jambu biji memiliki permukaan daun yang berkerut. Tangkai daun berbentuk silindris dan tidak menebal pada bagian pangkalnya. Adas manis atau Pipenella anisum. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan semusim berupa terna yang tingginya dapat mencapai 1 meter. Daun pada bagian dasar tumbuhan ini berbentuk sederhana, panjangnya 2-5 cm dan bercuping dangkal.
Sementara daun pada bagian batang yang lebih tinggi berbentuk menyirip seperti bulu dan terbagi-bagi menjadi banyak anak daun. Bunganya berwarna putih, berdiameter 3 mm dan bergelombang banyak dalam payungan bunga. Buahnya merupakan skikokrab kering berbentuk lonjong dengan panjang 3-5 mm. Rimpang kunci pepet atau Kaempferia rotunda L. Kunci pepet merupakan tanaman semak semusim tinggi 15-30 cm. Batang semu membentuk rimpang, warna putih kehijauan, daun tunggal, bulat telur, tepi rata, licin, panjang 8-14 cm, lebar 5-7 cm, warna hijau, bunga majemuk, bunga malai, mahkota mulai memanjang, warna kuning. Buah ini bulat, telur bagian dalam warna putih. Bagian warna hijau muda, kunci pepet memiliki sifat khas kelat dan mendinginkan serta memiliki khasiat stomakik dan astringen. Jahe atau Zingiber officinale, akar bulat, ramping, berserat, putih sampai coklat terang, tinggi 30 cm sampai dengan 1 meter, tegak tidak bercabang, tersusun atas lembaran pelepah daun, membentuk bulat, hijau pucat, dan pangkal batang kemerahan. Bunga majemuk berupa malai muncul di permukaan tanah, berbentuk tongkat atau bulat telur yang sempit. Sangat tajam, membentuk rimpang yang ukurannya tergantung pada jenisnya. Bentuk rimpang pada umumnya gemuk, agak pipih, dan tampak berbuku-buku. Rimpang berkulit agak tebal, yang membungkus daging rimpang, kulitnya mudah dikelupas. Daun sembung atau Blumea balsamifera. Tanaman sembung berupa perdu, tumbuh tegak, tinggi sampai 4 meter. Memiliki bunga berkelompok berupa malai, keluar di ujung cabang, warnanya kuning, buah longas sedikit melengkung, panjangnya 1 mm. Tanaman sembung memiliki daun tunggal, berwarna hijau, memiliki ukuran panjang 10-30 cm. Sedangkan lebar 2,5-12 cm, dengan panjang tangkai daun sekitar 1-2 cm. Daun berbentuk lonjong, cenderung runcing di ujungnya seperti tombak. Tepi daun umumnya memiliki gerigi dan tajam, memiliki bulu di permukaan daun. Sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.